Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi, salam jumpa dengan kami warisan anak cucu. Bukan kita tapi Roh Kudus. Penginjil Yohanes menggambarkan suasana terakhir Yesus bersama murid-muridnya saat Yesus menyampaikan pidato akhirnya kepada mereka sebelum ia meninggalkan mereka kembali kepada Bapa di sorga. Dan juga setelah ia menyelesaikan semua tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya. Untuk itulah Yesus merasa perlu mempersiapkan mereka sebelum ia pergi. Pertama-tama sekali yang ia tegaskan bahwa peristiwa yang akan ia alami nanti, mulai dari peristiwa kematian sampai kenaikannya ke sorga, merupakan bagian dari tugas karya keselamatan Allah yang harus ia lewati. Itu berarti peristiwa kematiannya sampai pada peristiwa kematiannya bukan peristiwa akhir dalam kehidupan Yesus. Ada babak baru setelah ia mati dan naik ke sorga nanti, yaitu peranan Roh Kudus dalam hidup mereka. Hal ini jelas dalam janjinya sebagaimana firman Tuhan katakan. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Yohanes 14 ayat 16. Itu berarti setelah Yesus pergi nanti Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan hadir sebagai penolong dalam kehidupan mereka. Roh Kudus itulah yang akan memberikan penghiburan, memberi bagi mereka semangat. Bahkan Roh Kudus itu akan menyertai mereka dan bersama-sama mereka melakukan segala perintah yang diberikan Tuhan bagi mereka. Bahkan Roh Kudus juga akan menyanggupkan mereka untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan saat melakukan tugas pelayanan itu. Roh Kudusnya, yakni Roh kebenaran itulah yang akan membantu dan menolong mereka untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka mampu memberitakan kasih Allah itu bagi dunia dan manusia. Demikian juga di minggu-minggu Prapaskah ini, sebagai pengikut Kristus kita juga diyakinkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini bahwa bukan kita tapi Roh Kudus itulah yang akan berkarya dalam hidup kita, menuntun dan memimpin serta memampukan kita untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Yesus Kristus yang kita imani tidak pernah membiarkan kita sendiri setelah ia kembali kepada Bapa di surga. Kalau demikian, apapun situasi atau hambatan dan tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan dan kesaksian kita saat ini, tidak perlu membuat kita menjadi lesu dan putus asa. Karena kita hanya alat. Oleh karena itu sikap yang terbaik, serahkanlah hidup ini untuk terus dipimpin oleh Tuhan sekarang dan selamanya melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, inilah kami Tuhan, pimpinlah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin.